Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik Bapak dan Ibu jemaah yang terhormat, kita coba sedikit mereview kehidupan kita ini Bapak dan Ibu. Sebetulnya di dalam Al-Quran itu sangat jelas mau kemana hidup kita ini, mau kemana kita hidup ini. Tapi ada kadang-kadang kita karena kesibukan sehari-hari, ya sekedar mencari nafkah, lupa kita yang akhirat, yang abadi. Bukan tak tahu, tapi dibilang lalai tidak, dibilang lupa kadang-kadang juga tidak. Tapi yang jelas kesibukan dunia ini luar biasa. Sementara kita juga tahu bahwa dunia ini lahwun wa la'ibun, hanya sandiwara. Bagaimana kita lupa terpersona. Ada itu di kampung kami, kalau tibo itu sandiwara itu India. Itu sejak jam berapa ditayangkan, tak mau beranjak di tempat duduk, tak mau, karena sudah terlena. Dia tak mau putus cerita. Kalau anak-anak muda mungkin sandiwara Korea. Kami Korea itu di kampung nama uang, Pak. Kalau sini kan sandiwara. Nah, coba yang sudah terlena dengan sandiwara itu, dia tidak mau kemana-mana. Jam olahraga dia tidak mau keluar, jam main dia tidak mau keluar, jam kerja dia tinggalkan kerja, yang penting tonton itu. Nah, sebetulnya itulah dunia itu. Artinya apa? Lahwun wa la'ibun, yang membuat kita lupa. Makanya dikala kita lahir, kata mak ayah kita dulu, kata guru-guru, kenapa kita menangis? Karena dikala dalam rahim ibunda yang mulia, itu dunia ini kecil. Makanya kalau dalam hamil itu Bapak dan Ibu, sekurang-kurangnya kita berada dalam rahim ibunda yang mulia 6 bulan. Sebiasa-biasa orang hamil 9 bulan 10 hari. Paling lama orang hamil 4 tahun. Ibu pernah hamil 4 tahun, Bu? Tidak pernah? 4 tahun berturut-turut? Ada. Kalau dulu banyak yang hamil 4 tahun berturut-turut. Yang hamil 4 tahun itu ada, tapi jarang. Nah, lahir kita ke dunia menangis. Kenapa? Kiranya dunia ini luas, besar. Tapi dalam ilmu tauhid, mak dan ayah, dunia pun juga dikaji bahwa dunia ini fana, akan binasa. Yang kekal itu apa? Akhirat, yang disebut baqa, kekal. Nah, dunia ini sementara. Makanya tadi ayat dibaca imam kalau tidak salah tadi tahu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, saro yasiru siro'an, segeralah kita sadar, segeralah kita insaf. Kenapa? Kiranya di dunia ini sudah banyak tertanam
dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu gimana Pak Ustaz? Kalau seperti itu, makanya wajannatin ardu as-samawati wal ard. Hendaklah raih, kejarlah olehmu, ambillah olehmu surga. Dan surga itu untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Hanya untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau dibaca nanti Bapak dan Ibu, siapa orang yang takut kepada Allah itu Ustaz? Satu, orang beriman, Pak. Makanya dalam Al-Quran itu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, ittaqullah. Hai orang beriman, takutlah kamu akan Allah. Takutlah kamu akan Allah. Siapa orangnya? Orang beriman. Makanya kalau dalam Al-Quran ini, mak dan bapak tuh sifatnya universal. Umum. Hai orang beriman, hai orang beriman, hai orang beriman. Itu universal. Makanya orang tauhid membagi iman itu terbagi 4. Satu namanya imanul awam. Percaya kepada Allah. Iya. Percaya adanya azab Allah. Iya. Tapi solat kah dia? Tidak. Wirid kah dia? Tidak. Yang kedua, imanul yaqin. Yakin surga ada, yakin neraka ada, yakin amal ibadat yang kita buat itu akan diterima, yakin dosa yang kita perbuat itu akan dipertengokkan Allah Ta'ala, bukti azab untuk kita, yakin. Solat mereka tidak, wirid tidak, ikut korban tidak, yakin. Ini orang-orang kayak begini dah banyak nih Pak, banyak. Yang ketiga, imanul muraqqabah. Arti imanul muraqqabah yazidu wa yanqus. Kadang-kadang iman itu bertambah, kadang-kadang iman itu menurun. Contohnya gimana Ustaz? Tiba rajinnya awak solat tahajud, iman bertambah. Kadang tiba rajinnya solat duha, iman bertambah. Kadang rajin baca Al-Quran, iman bertambah. Kadang rajin puasa sunat Senin dan Kamis, iman bertambah. Kadang rajin silaturahim, iman bertambah. Tapi ada jo iman menurun. Gimana Ustaz? Ada gonjang orang, ada menghasut orang, ada nak sonang sakit hati. Lah mati apa tu tak kena joleh, nampak anaknya tak kena joleh, nampak cucunya tak kena joleh. Itu di kampung-kampung kami banyak kayak begitu. Saya rasa di sini lebih parah dari itu. Mudah-mudahan tidak. Tapi yang jelas yang ketiga inilah kita. Kadang rajin, kadang malas. Kadang rajin, kadang malas. Itu tingkat iman kita. Kalau yang keempat ada Ustaz, ada namanya imanul musyahadah, yang imannya tak pernah kurang, paling tidak datar. Siapa mereka Ustaz? Pertama, para nabi-nabi, para wali-wali Allah, para syuhada-syuhadanya Allah, orang soleh-solehnya Allah. Kalau yang 3 tu kebanyakannya Pak. Kadang rajin, kadang malas, kadang ikut korban, kadang indah. Nak ikut korban Pak, nak ikut korban Bu. Itulah tahun kini tasopik mo na rezeki. Bahaya mo na kini. Awalnya alasan itu. Sementara Honda 570.000 sebulan lunas. Mobil 3.200.000 tiap bulan lunas. Korban cuma 1 kali setahun, berapa bayar sih kau petang Pak? 2 juta. Sekali setahun pula tu, tak tolong. Tapi ada pula yang hebat tu kadang-kadang yang ikut korban, khutbah pula dia, orang tak ada yang tanya, Bu, nak ikut korban? Itulah payah pun aku anak akan masuk kuliah pula. Aku akan menantu lah wala. Aku anak cucu ke sunat Rasul pula lah. Ambon tak bo. Apapun yang terjadi yang bo ikut korban tari. Tak pernah bo tak ikut dah. Tapi nak sangkau dia si anu tu tak pernah ikut. Itu namanya orang ikut korban sah. Tapi amal ibadatnya hilang. Kenapa? Karena ria.
riya. Le tahu riya? Membanggakan. Sementara Allah sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud ikhlas. Ada juga orang tak cakap-cakap tapi daging korban itu semacam ada kecewa pasal dia menyasar dan ikut. Si anu di situ tu ikut ianya nak 2 kilo setengah daging sadualah dia gila concang le. Kami 1 kilo setengah gelimiunya dapatnya menyasar dan ikut menyasar. Atau sama je ndaknya. Lai ada di siku macam itu ndak. Jadi bapak dan ibu, inilah hidup. Jadi hidup kita ni mau bawa ke mana gitu, bawa ke mana. Habis dunia ni mak dan ayah belum selesai ni mak. Hidup pertama hidup di alam roh, 2 hidup dalam rahim ibunda, yang ketiga dunia. Inilah dunia tu. Habis dunia ni gimana Ustaz? Ada 6 negara lagi ayah. Ada 6 negara lagi bu. Satu persatu negara ke negara lain perlu paspor, perlu surat, perlu perbekalan. Mana contohnya Ustaz? Habis dunia ini maka masuk kita gelombang yang berikutnya sebut dengan alam kubur. Dalam tanah, dikali tanah maksudnya. Berapa lamanya alam kubur Ustaz? Allahu a'lam. Nabi Adam sejaknya mati sampai kini Allah dibangkit-bangkitkan lepas. Siti Hawa Allah dibangkit-bangkitkan. Atuk nenek awak yang dikuburkan Allah nak ada surangnya dibangkit. Kok dibangkit saya tanya ke mak baca roh dalam kubur tu lailah mak atau tidak. Kan itu. Makanya bagi orang ya ulil albab, awak yang pandai berpikir, kubur yang kita masukkan itu mak dan bapak ada 5 macam itu yang akan kita lalui itu. 5 yang mana Ustaz? 1, kubur itu adalah tempat yang sangat sempit. Masuk ke dalam kubur adalah masuk ke dalam ditutui je papan. Kalau tengah-tengahnya ditutui je papan. Sangat sempit. So satu awak kau kan masuk ke dalam, tak masuk ambo. Mak cobalah tengok, mohon maaf ya, kau ada masa anda sandar kau, ndak lama je. Maaf ayanda, entambo ye nan dulu enak. Ibu-ibu masih ada suami, siap-siaplah jadi janda. Maka matunusan, alamatul qiyamah, tanda dekatnya kiamat, laki-laki sedikit, perempuan banyak. Makanya kalau ada yang meninggal 10 orang, itu 6 atau 7 laki-laki itu. Kalau ada yang lahir di rumah sakit itu anak-anak, nah itu ada 5 umpamanya, 3 perempuan itu 2 anak laki-laki. Itu alamatul qiyamah. Sedikit. Akan masuk ke dalam kubur itu. Yang kedua, kuburan itu gimana Ustaz? Tempat yang sangat sunyi. Sangat sunyi. Tidak ada sahabat, tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu. Dengan siapa kita berbicara? Tidak ada, sunyi. Ada Pak RW. Kok RW, RT Pak? RT, ada Pak RT yang hadir. Oke, umpama seluruh warga di sini pulang kampung pada Lebaran, kecuali Pak RT. Pak RT surang je ni nak pulang, anaknya pulang, minatunya pulang, cucunya pulang, warga semua pulang. Pak RT je surang siko, pasti bingung. Kama kejadiannya, kama kejadian. Ini nak alam kubur. Tak ada tanda-tanda, tak ada. Akan masuk awak sadar ke dalam. Yang ketiga, alam kubur pertama tadi sangat sempit, yang kedua sangat sunyi, yang ketiga Bapak dan Ibu adalah sangat gelap. Zulumat. Zulumat itu muta'adi, bersangatan gelap. Kalau mati lampu kok gelap. Tapi masih ada tanda-tanda cahaya walaupun kecil. Kalau dalam kubur tu tidak ada. Tapi awak tu lah lupa, kadang-kadang lalai, kadang-kadang padahal awak akan masuk ke dalam.
Yang keempat, kuburan itu adalah sangat dingin. Cubalah mak ayah kali tanah semeter jadilah. Duduk di dalam itu. Langsung basah kain awak dapat. Dingin pak. Ayah mempalui badan awak. So tidak ada setobal kau kainnya kau tobal pak. Kain kapan? Itulah 3 lapi memalui awak. Allah tentu kain awak tak iuran masyarakat 2,000 sebulan. Coba. Kain awak ada 2 almari, ada 3 almari. Tidak terpakai. Makanya Bapak dan Ibu, kadang-kadang kain sosial itu ada yang tidak ikhlas, ada mungkin kita tak bayar umpamanya, akan jadi masalah nanti. Daripada jadi masalah, beli aja lah untuk kita, simpan dalam almari. Mati awak tidak kain masyarakat dipakai, kain awak. Berapa meter Ustaz kalau beli? Sarancaknya 20 meter. Kok 20 meter Ustaz? Kain kapan 3, tambah kain sarung, tambah baju, tambah mukena. Kalau apa-apa, kain sarung, tambah baju, tambah sorban. 20 meter. Kalau biasa ketek itu dia untuk bersih-bersih. Jadi tidak memakai punya orang awak. Punya awak. Nah, kalau ambo, bapak dan ibu, kalau buat pelatihan jenazah, itu tidak boneka, babungkui dah pak. Tidak batang pisang, dah urang langsung. Murang langsung. Kau macam kau ajak-ajak kau dia buat pelatihan, buat pilih. Saya nak gapuk, saya nak kurui. Ya kalau orang kurus saja kita buat praktek, ilmu cuma 1. Tapi kalau tambah dengan orang gemuk, ilmu bertambah 2. Kenapa? Karena kain kapan itu hanya 9, kadang-kadang 90 cm cuma bidangnya. Ada yang semeter. Nah, kadang-kadang kalau dibungkus, tidak terbungkus. Nah, gimana cara ilmunya? Artinya kita tidak bukan kain kafannya itu. Artinya kita masuk ke dalam kubur itu dingin. Kain kafan itu pembalut badan. Yang kelima, kuburan itu sarangnya ular. Kau masuk ke dalam pak, mencabik-cabik awak. Makanya dulu di zaman sahabat Umar bin Khattab akan melaksanakan solat jenazah. Usalli ala hazil mayitat arba'at takbiratul fadl kifayah. Allah, begitu dia mau takbir, langsung mayat itu bergerak-gerak. Padahal tadi tidak ada apa-apa. Dimandikan, dikapankan, malah dibuat dengan minyak harum. Makanya sunat dibuat minyak harum. Tidak ada apa-apa. Tapi begitu mau disolatkan bergerak-gerak. Berhenti sahabat solat. Kata Umar, buka. Dibuka lah. Begitu dibuka, kiranya ular di dalam. Mematok orang yang mati itu. Kata Umar, cari kayu. Bunuh ini ular. Begitu nak dibunuh, langsung mencaduk bahasa awaknya. Tak apa-apa. Macam ikut. Mencaduk namanya dah. Kata ular, ma khotoya. Apa salah saya kok kalian mau bunuh saya? Taqojuilah kok ular pandai bicara. Kata Umar, memang apa salahnya? Itulah dijawab oleh ular. Saya tak akan mematok orang ini sampai hari kiamat kalau tidak ada izin Allah. Orang ini bila ada orang azan, dia tidak peduli, tidak pernah dia mau solat jamaah. Inilah orangnya. Coba bayangkan. Inilah orangnya. Itu makanya bapak dan ibu di masjid manapun, biar kampung awak, kampung orang, sahabat segala macam. Kalau maulah orang datang satu rumah, satu orang jadilah pak. Umpama musola atau masjid kita terletak pada 1 RW, berarti 3 RT. 1 RT itu berapa? 70 KK. Berarti 33 RT berapa? 210 KK. Kadang-kadang di kampung-kampung tuh subuh-subuh tidak banyak ikut pak. 2 sab aja nya pak. 2 sab boh. Sab pertama imam, sab kedua makmum. Nyoba 2 aja nya pak. Pada di kampung semuanya muslim. Coba kalau dulu mak ayah kita luar biasa, ketaatannya itu luar biasa. Yang kedua semangat. Taat ia juga, semangat ia juga. Mana buktinya Ustaz? Yang subuh kayak begini jam 4 subuh bunyi beduk.
Kalau ayah yang jago, kau, bangun. Dulu panggil kau aja. Kalau ibunya jago, tuan jago, subuh. Tidak macam kini, dapat kalau kini, mama, bangun papa. Oh, gak perlu kudu dong. Ya boleh lah, karena itu iramanya sekarang. Coba. Mak ayah kita dulu ngambil uduk ke sungai, buang air ke sungai, buang hajat ke sungai, semuanya ke sungai. Masjid ya lebih kurang sebesar inilah, tapi tidak segagah ini. 1 meter ke bawah batu bata yang tersusun, 1 meter ke atas bambu yang sedang dijalin. Lampu listrik tidak ada, lampu togok aja. Aku ni ngijak lah pak, apinya sumbunya lah basi, bercampur minyak juayu. Itulah. Tukang azan, tidak sekoreh tadi nak pocah met dia. Irama 9 apa namanya, suara volumenya 9,8. Kalau orang kampung dulu mana pula 3,4-nya. Allah. Itu iramanya. Met tak ada 5 meter dari dinding masjid tu dengarnya. Tiba ya la salat masuk gigi je. Ya Allah salat. Ya Allah salat. Ya atuk tu umurnya dah 7 bulan 4. Tentu baterainya dah soak. Tiba ya la falah masuk gigi nak kedua tu. Ya Allah falah. Ini maaf kalau ada yang kayak begitu di sini. Itu salah itu. Enggak. Kudratnya. Kudrat itu kekuatan diberikan Allah Ta'ala. Macam itu ada. Dia irodat. Irodat itu kehendak. Dia ingin kuat. Dia ingin lantang. Tapi tidak ada. Tidak batuk aja. Ngolak. Kadang. Lepas ya Pak Ibu membuat macam itu. Cuma tes tidak. Ya itulah adanya. Nah, tapi gimana? Imam lebih pula gawat dari itu, hilang-hilang timbul. Allahu Akbar. Ya, dulu kan macam itu Pak, ada mazhabnya dah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar-dengar hilang Pak. Tapi orang tak peduli. 3 sab ayah di depan, 4 sab amak di belakang. Begitu semangatnya mak dan ayah beribadah. Kalau kita itulah makanya bapak dan ibu. Sempat 1 orang 1 rumah jadilah. Kalau 210 kakak tadi, dianggap 10 kakak demam. Tinggal 200. 10 kakak lagi dia keluar kota. Tinggal lagi 190. Datang bulan 20 kakak. Berarti tinggal lagi 170. Tamu ada pula yang datang 10 kakak, tinggal lagi 260. 260. 1 orang jadilah serumah. 260 maghrib, isya, subuh. Kalau sempat suami isteri datang, 400 lebih. Kalau sempat anaknya datang pula 1, melotui Pak, melotui. Itu apa yang tak ada tu Ustaz? Semangat. Iman ada, ibadah ada, mau semangat. Makanya Bapak dan Ibu kita tengok tu di pasar-pasar di kota-kota besar itu, tidak perlu masjid dijadikan, toko-toko dijadikan untuk solat bersama. Kenapa? Karena semangat. Karena kalau kejar masjid di sana nanti dia macet lagi, nanti jualan susah lagi. Di situlah letaknya Allah Ta'ala itu menguji kita. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kamu lalai karena hartamu. Dulu sama ayah dulu banyak hartanya. Kerbaunya banyak, tanahnya luas, kebunnya ya juga. Tapi dia waktu solat, biarlah di tanah lapang. Solat dia di tanah lapang. Kenapa? Karena pertama kewajiban, yang kedua semangat. Awak kenapa? Masuk ke alam kubur. Sangat sempit, sangat gelap, sangat sunyi, sangat dingin. Sarangnya ular. Kan masuk awak sodok ke dalam. Makanya dulu lagu Asmidar Darwis kan selalu itu, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan,
Jikalau ada amal di dunia, setelahnya di pembaringan terbujur badan di liang lahat, baru tahu punya amal atau tidak punya amal. Tapi lagu tu kini nak laku le Pak, nak laku loh. Amola sering jo diundang ya di jemaah kadang-kadang kan. Nak ada lagu-lagu tu le Pak, nak ada lagu tu. Yang lagu kini tu mau tengok lain lagu yang Pak. Iya, kalau tiba lagu dangdut, Masya Allah. Tangan kanannya nunjuk langit. Tangan kiri nunjuk bumi. Matonya picam bejamkan. Bibir bawah bergigi. Itu nanti kamu membawa serugon, torang kubur tuh, coba. Itu lagu dangdut, Pak. Kalau tempat lagu rock, jangan ditanya lagi. Mau putus leher. Awak aja tahlil tadi tak macam itu, nona kan? Inya lobby oleh bangga-bangga loboknya doan deh. Indah siko di dekat-dekat kampung kami. Siko kan ada aja kan. Nah, sementara Bapak dan Ibu habis dunia ini kita masuk ke alam kubur, keinginan kita raudhatun min riyadil jannah ya Allah. Tolong jadikan kubur kami taman surga ya Allah. Itu namanya doa. Doa itu harapan. Pinta awak. Tentu ada syarat. Kalau ingin kubur kita lapang, ingin terang, ingin aman, ingin damai, apa resep yang pertama Ustaz? Satu, ta'abbud ilallah. Jangan lupa ibadah kepada Allah. Salat qadiyat, namanya ada ibadat itu dua. Mahdhu, ghairu mahdhu. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunat. Ibadah wajib itu Bapak Ibu 30% diterima Pak. Yang 70% itu ibadah sunat Pak. Makanya ibadah sunat lebih banyak daripada ibadah wajib. Tapi orang itulah, dan dapat na wajib je lah Ustaz. Lah beruntung dah. Biarlah nak dapat na sunat, dapat na wajib je jadilah. Lah beruntung. Apa iya? Ini musola kita ni Bapak dan Ibu, kenapa cantik nampaknya ini? Karena banyak yang sunat. Sama dengan ibu-ibu ni, dulu cantik, kemarin cantik, hari ini cantik. Jago pagi Pak ancak je nya, ancak. Awak nonton laki-laki kau nak macam dulu aja nya. Apa-apa basuh jamu macam dulu je. Kini basuh macam dulu tak berubah-berubahnya dah. Apa bedanya susah kau perempuan kau cantik selalu? Perempuan itu nampak cantik Bapak dan Ibu karena banyak makan yang sunat-sunat. Cobalah mandi kadang-kadang 3 macam sabunnya dah Pak. Tak sama macam 3 macam. Maka lama mandi ya mak-mak. Siap mandi nanti masuk dalam kamar. Anduknya kadang-kadang 2 lah Pak. Anduk di dalam kamar mandi, anduk di dalam kamar untuk bersih-bersih. 2 lah anduknya. Makanya tambah lunak, tambah lembutnya. Itulah duduk lah macam kau bodak-bodaknya taklah salapi tu Pak. Nak sama macam 3 macam kadang-kadang. Kalau lebih bodak-bodak tak diakui loh balik. Ulang-ulang tak diakui loh balik. Tu maka piti awak habis dia boleh bodak itu Pak. Beda mak-mak dulu. Mak-mak dulu tu manis nampaknya, bersih nampaknya. Nyo bodaknya sama macam aja nyo Pak. Kalau kini 3 macam paling kurang. Sari ayu apa nama. Kalau mak-mak dulu kecil bodak pipa nang rompek alah. Manis. Nah, coba. Belum selesai perempuan itu belum selesai bodak pakai lagi apa colak nama depan nanti kau tu ya ada pensil panjang tu. Habis itu selesai enggak ada lah apa nama kau. Tu ada lo pakai kuas sampai pakai kuas Pak. Kiranya nak konsennya pakai kuas dah Pak. Ada kini. Ada kuas lah Ibu ya. Besok kalau ada hilang konsen apa kuas apa esok tanya ke Ibu. Inyo makai itu. Makanya nampak cantik karena yang sunat-sunat. Awak kenapa nampak macam kotor ya Ustaz? Awak nak wajib-wajib aja nya Pak. Kadang-kadang mandi nak pakai sabun loh. Anduk, "Bu, mana anduk?" Tanya je lah ya, langsung je lah. Nak ada kena anduk. Oh, minyak rambut nak ada pakai bedak ndak ada. Itu makanya jangan sampaikan yang wajib saja yang sunat.
Hasinu nawafilakum wa tukmilu faraidukum. Sempurnakanlah olehmu yang sunat-sunat, karena yang sunat itu wa tukmilu faraidukum, menyempurnakan ibadah wajib ko adonam bolong-bolong. Ada solat kita bolong-bolong banyak. Saya yakin Bapak dan Ibu termasuk saya, kadang anak kunci teman-teman lo tak dompet teman-teman lo bongi-bongi. Begitu solat usolli fardhu asar, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya. Allahu akbar. Baru baca doa iftitah kabira walham. Langsung takon itu situ tadi lo tak ada Tuhan ya. Atau bolong-bolong namanya tu. Hilang khusyuknya, terganggu. Nah, itu satu. Kalau ingin terang kubur itu mak dan ayah, pertama ta'abbud, jangan lupa ibadah kepada Allah. Yang kedua apa Ustaz? Birrul walidain. Kalau ingin lapang kubur, terang kubur bagaikan taman surga, birru itu berbuat baik kepada amak jua ayah. Kenapa memakai kalimat birru Ustaz? Kenapa tidak memakai kalimat ahsan, thayyib? Itu kan artinya baik juga itu. Tapi memakai birru. Birru itu berbuat baik kepada amak ayah luar dalam, zahiran wa batinan. Kalau dibuat-buat Pak tidak amu. Makanya apapun yang terjadi sama awak itu berdotak langsung di hati jantung ayah awak mak. Langsung. Ado-adonya kejadian di amak awak, tanda ado kejadian sama anaknya. Cobalah. Jadi bapak dan ibu berbuat sama mak dan sama ayah. Apa yang kita nikmati hari ini, pakai mobil, pakai Honda, tidur di spring bed, pakai kipas angin, pakai AC dan lain-lain, kebun yang kita punya segala macam. Ingat bapak dan ibu, itu pada zahirnya, pada hakikatnya bukan hasil kita, tapi adalah hasil perjuangan dan pengorbanan amak dan ayah. Yang dulu ridho hidup dalam hutan belantara demi membesarkan awak. Ada yang hidup dalam sungai cari ikan, batukar ikan dengan boreh, yo makan jawab beradik kakak. Ada yang tidur dalam kebun, badannya benjol-benjol digigit nyamuk. Tiba di rumah ndak benjol, tu nanti cari ubeknya apa? Awak yang digendongnya tu, cepatlah godang ya nak yo. Ganti mama besok yo. Jadi Rambaguno besok ya nak yo. Kini lah berhasil awak. Sejauh mana baru kita berbuat baik sama orang tua? Coba. Orang tua tiap malam mendoakan kita, tiap malam memegang kita, tiap malam mengayun kita, tiap malam dan siang malam ialah menyuapi kita. Awak lah berapa lama awak menyuapi sama ayah awak? Alah 2 bulan, alah 3 bulan, alah 1 tahun. Ada yang menyedihkan Pak, peristiwa terjadi, ini kejadian betul ini Pak. Ayahnya sakit, diantar di anaknya ke rumah sakit bertiga. Adiknya ada seorang padusi, tinggal di rumah. Begitu masuk orang tuanya ke rumah sakit, dah cari kamar. Begitu dah selesai masuk dalam kamar. Ulun sampai 5 minit lepas. Anak nomor godang mengecek, ayah, kamu pulang dulu ya ayah. Itu tadi toko lu batutui lah. Ayah mengangguk. Nomor 2 ngomong lagi, ayah, saya pulang dulu ayah. Tadi anak tak ada yang jemput, balik. Ayah ngangguk. Nomor 3, irama yang sama. Menetes air mata sang ayah. Itu saya yakin bapak dan ibu. Air mata apa itu Ustaz? Air mata yang tak dapat disabui lepas. Anak awak bertahun-tahun awak tunggu itu, bertahun-tahun awak suapi, bertahun-tahun awak gendong. Inyo kan jangan setahun dah Pak. Semalamnya dah amu menunggu awak di rumah sakit dah Pak. Coba. Sengsara orang tu hidupnya sampai hari ini Pak. Dulu pengusaha besar, dulu dia penjabat, sekarang jual goreng di pinggir jalan Pak. Ada kawan saya lagi, kejadian benar, maknya sakit. Dia tidak mau meninggalkan maknya. Kata abang-abang kakaknya, Yong, kamu balik lah Yong, biarlah kami gantian. Miko waang lo domam, miko biarlah bang, biarlah kak, biar si kombo. Pada kakak-kakaknya semuanya perhatian, abangnya, adiknya juga begitu. Tapi yang satu itu tidak mau meninggalkan maknya sampai meninggal. Sampai hari ini menurut imat kami, bapak ibu, tanya sama kawan,
usahanya tidak pernah putus. Orang dah tutup buku, orang dah tutup kunci habis, dia tidak. Lebih kurang 2 miliar tiap tahun dia berzakat. Ada apa nih Ustaz? Ridallahu wa ridul walidain. Tidak akan redha Allah kalau orang tua itu tidak redha. Tak akan murka Allah kalau orang tua itu tak murka. Makanya ridallahu wa ridul walidain. Keridhaan Allah terletak dari kasih sayang ibu dan ayah. Berapa kali awak tengok ama ayah awak, macam apa menyenangkan ama ayah awak? Coba. Kalau ingin terang nanti kubur awak, ya kau nak lama lagi, Pak, nak lama lagi. Ambo aja hidup ambo kini 51 tahun, Pak. Kalau sama dengan Rasul tinggal 2 boleh tinggal ya, Pak. Kalau apa-apa kau apa kita tes kan enggak. Kau nak lama selera makan kau kan. Kalau sudah ada yang 60, mohon maaf Bapak dan Ibu, bila sama dengan Rasul, tinggal lagi 3 tahun. Makanya kata Rasul, umur umat saya lam yazid wa lam yanqus, tidak jauh beda. Lebih tidak berapa, kurang tidak berapa. Sementara ikolah kelalaian awak banyak. Bagi yang banyak amal ibadat, inilah yang patut kita ikuti. Kita contohi mereka. Itu Bapak dan Ibu. Ingin lapang kubur, 1 beribadat kepada Allah, 2 berbuat baik kepada mak dan ayah. Yang ketiga, ingin lapang kubur, ingin terang kubur, silaturrahim. Oh hebat ibadat kita dengan Allah, mak dan ayah sudah kita manjakan, sudah kita muliakan, bagus. Tapi dengan orang tak tegur sapa. Kata Rasul, la yadkhulu jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Makanya itu nilai beribadat yang mahdo dengan Allah Ta'ala 30%, ghairu mahdo 70%. Ada siko kadang-kadang awak konai. Taat ibadat bagus, mak dan ayah kita tengok ya, tapi tidak boleh elok dengan tetangga doh. Kadang-kadang pasalnya tidak lo banyak, kadang-kadang tolu ayam. Tolu ayam 1,500, cik ndak boleh elok lah 3 tahun. Nyo ke Mekah, nyo umroh, nyo ke masjid, nyo puasa sunat, tapi ndak tegur sapa. Makanya Bapak dan Ibu awak dalam hidup kau, biarlah awak buruk, biarlah awak musikin, tapi lai dihargai di orang. Apa guna awak kaya, awak ancak tapi dicemooh di orang. Makanya dalam hidup kau, Pak, kadang-kadang beda. Wak sapo salah, ndak wak sapo salah, datang ke rumahnya salah, ndak datang salah. Kemana bedo? Memang itulah masyarakat kau, Pak. Kayo awak curigainya, codi awak adu domba deknya, anca awak cemburunya, buruk awak dicaci deknya, miskin awak dijual deknya. Ikulah Pak, kayo awak curiga orang, codi awak adu domba di orang. Miskin awak dijual di orang, buruk awak caci di orang. Tu balik Ustaz, mati awak sanang orang. Itulah hidup. Makanya mak dan ayah Rasulullah coba, apa yang tidak dihasut oleh Abu Lahab? Hei Muhammad, antal kazib, engkau paduto. Hei Muhammad, antal sirrun, kamu ni ahli sihir. Hei Muhammad, kamu ni macam-macam lah Pak. Apa le awak? Malapang dado aja lah. Biarlah orang menghasut awak asaja awak menghasut. Biarlah orang mengunjung awak asaja awak mengunjung. Biarlah anjing menggigit awak asaja awak menggigit. Gitu. Makanya kalau ingin lapang kubur awak, silaturahim Pak. Kalau silaturahim murah rezeki. Murah rezeki, mohon maaf Bapak dan Ibu. Itu pesantren kita itu, dari mana saya membangun? Sawit tidak ada, karet tidak ada, kolam ikan tidak ada, rumah petak tidak ada, rental oto tidak ada. Itu bisa bangun. Saya begitu merenungkan hasil silaturahim. Ustaz, iya, Ustaz bangun pesantren, iya. Apa sih yang dibangun kini? Yang dibutuhkan ada bata, ada semen, ada pasir. Biarlah Ustaz ambo batu bata, tiba batu bata. Itu cara mata yang lain Ustaz, iya sedang bangun, iya. Apa yang butuh semen? Tiba semen. Ada mak-mak kau kadang-kadang, iya ada anak yatim di situ Ustaz. Iya, tolong datang ke rumah bekonya, iko ada telur ayam sapapan, tolong japui ya dan japui Pak.
Jadi amak tu dapat beribadat, amo pun dapat ibadat membotol ayam kan. Kita kan tak tahu dari doa dari mana sekolah itu berhasilnya. Mungkin dari doa anak-anak itu, mungkin dari doa jemaah, dari kampung, dari rumah masing-masing, atau dari ayah-ayah dan bapak-bapak ini tak tahu. Jadi bapak dan ibu sampai hari ini itulah lebih 500 santri kita tidak muat lagi pak. Tidak muat lagi, kenapa? Karena tanah kita tidak sampai 1 hektar. Kalau bos orang ini overload, lama limpah. Coba dari mana kita bisa membangun? Banyak orang kaya, sawitnya ada 40 hektar, ada 100 hektar, tokonya merah di mana-mana simpang, ada tokonya, rental lotonya ada, rumah kosnya banyak, tapi tidak membangun pondok pesantren. Ada apa nih Bapak Ibu? Inilah jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, yang kaya itu adalah al-ghaniyyu ghaniyun nafsi. Orang yang kaya itu orang yang kaya pergaulannya, hatinya lapang. Makanya awak dalam hidup juga biarlah orang mencaci awak, ajan awak belum mencaci orang. Murah rezeki Pak. Nah, awak mau takona, ambo kan orang kampung Pak. Ambo rasa ama ayah orang kampung jo dulunya kan. Iya toh nak? Cuman kini gaya kota. Padahal dulu orang kampung, jangan. Nah, kayak apa Bapak dan Ibu? Coba tengok orang kampung dulu. Pulang mak-mak itu dari kebun, di ujungnya bakul itu. Dalam bakul itu ada jambu, ada jeruk, ada mentimun, macam-macam lah. Ndak muat dah Pak, aduh lah pakai begendong. Pakai gendong. Biarlah, kau itu ya ndak. Biarlah terserah dinyo lah. Kalau dibuatnya besok pendak terserah. Nah, sini ada kangkung, ada pucuk ubi, macam-macam Pak. Kita budak-budak kecil kayak beginilah main kelereng lompat tali. Langsung amak tuduhnya, kok ndak amak kontan apa orang lain, hanya sekampung. Elok ya nak ya, jangan merantau sama kawan dah. Jangan lupa nanti ngaji ya. Itu Pak, 45 dikasih. Bertopang di kebun itu ndak ada pupuk Pak, bertungkek. Lobek buahnya sampai 10 tahun, 15 tahun. Awak di Pekanbaru itu lah, tanam mangga di muka rumah. Baru tahun pertama berbuah, ompek buah. Lu nak tua mangga tu le Pak. Babungkui je nampak di orang. Awak rasa kadapek begitu ditengok tinggal plastiknya. Tahun kedua tidak berbuah, ketiga yang pada berbuah dipatokin tak kan berbuah lagi. Tapi bagi yang pemurah bu nanti lewat sini ya, ada apa? Lewat aja lah, adalah. Sudah dibungkus dalam kerantong aswai itu. 2-3 biasa manis sih bu. Tidak berhenti. Ini berbunga, ini dah berputih, ini mau tua, ini dah mau masak. Di situ dinampakkan Allah Taala orang-orang yang banyak silaturahim dimudahkan urusan dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala rezekinya. Lai jelas Bapak Ibu? Oke, kita mulai Bapak Ibu. Makanya gimana resepnya Ustaz? Supaya silaturahim itu tersambung. Jangan putus. Ada 3. 1, jangan suka menyalahkan orang. Tapi perbaikilah kesalahan kita. Yang kedua, jangan suka membaca dosa orang. Tetapi kurangilah dosa kita. Karena satu pun kita tidak ada yang tidak berdosa. Yang ketiga, jangan suka membaca aib orang. Tetapi tutuplah aib kita. Karena semuanya kita punya aib. Lai faham tu? Baik Bapak dan Ibu jemaah subuh yang terhormat. Demikianlah semoga bermakna manfaat adanya. Silap dan salah mohon dimaafkan. Bila Bapak dan Ibu jalan-jalan ke Simpang Panam, kalau kanan Garuda Sakti, ke kiri jalan ke Kubang Raya. Jalan itu 2,5 kilo, ada pondok pesantren kita Darul Quran. Mampirlah barang sejenak bersilaturahim. Ada yang elok bawa pulang, ada yang kurang tinggalkan bersama kami. Atau bila ada anak cucu nak masuk ke situ, silakan. Perai uang sekolah tak bayar, perai. Yang kedua, ada beasiswa. Kalau umpamanya anak kita ni pandai ngaji, saya bayar uang makannya sampai tamat. Jadi mak ayah uang jajan aja lah dikasih lagi. Tapi bagus baca Al-Qurannya. Kayak apa Ustaz? Umpama saya anak bapak ibu. Ini bapak uwo saya ini abang ni tukang tes penitia. Baca yong, baca dong.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak ada tanda-tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah bagus. Coba baca ini irama rendah aja. Coba ini agak tinggi. Luluh. InsyaAllah biaya siswa. Mau makan saya yang bayar sampai tamat. Kitab pondok gratis. Nahu, saraf, fikih, tarikh, tauhid, akhlak, Al-Quran, tafsir, tasawuf. Tidak bayar, saya yang beli. Tapi saya anak bapak ibu dites oleh panitia. Baca yuk, baca dong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Contoh itu membaca, membayunya kok Pak, Bayu. Bayar dia itu. Kok bayar Ustaz? Banyak guru nanti digaji nih Pak. Nah, itu artinya perlu. Jadi tapi sampai sekarang alhamdulillah anak-anak kita piarai uang sekolah enggak bayar. Sudah 2 tahun. Pemerintah baru berencana, kami sudah dulu. Kalau maghrib mengaji kata pemerintah baru 8 tahun, kami sudah 14 tahun. Artinya kita dukung kegiatan-kegiatan pemerintah. Kalau kita bisa sebelum dikumandangkan, kita terlebih dahulu. Tapi untuk akhir-akhir ini, kalau jebol ini Bapak dan Ibu, undang-undang sekarang ini, pesantren pun akan hancur. Pesantren akan hancur. Karena salah satu di dalam pasal situ, pesantren harus melalui izin pusat. Nah, dong melalui sekolah Pak. Itu tengoklah nanti. Hancur, cobalah. Makanya Bapak Ibu, kita yang tidak punya kekuatan, banyaklah kesabaran, berdoalah. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh buruh kah, mahasiswa kah, kawan-kawan sekolah kah, atau mungkin orang-orang intelektual, sebanyak itu benar yang dia perjuangkan. Mudah-mudahan Allah tengokkan al-haqqa bil haqqi. Yang benar itu benar-benar benar, yang salah itu, yang batil itu betul-betul batil. Demikian mak dan bapak, semoga bermakna manfaat. Silap dan salah mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.